Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 15 Ramadan. Hari ini bertemu dua kemuliaan. Kemuliaan Sayyidul Ayyam, puncak dari segala hari-hari Jumat, dan kemuliaan keberkahan bulan Ramadan. Bercabang-cabang keberkahan di bulan ini. Begitu senangnya hati petani melihat tanamannya. Biji yang disema mulai memecah, mengeluarkan daun yang hijau. Batangnya mulai bercabang, cabangnya mulai bertangkai, tangkainya mulai berbuah, buahnya mulai bersemi. Maka inilah kebahagiaan petani. Orang-orang soleh juga senang menyambut bulan ini, yang telah dipintakan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 hari sebelum kedatangannya. Nabi telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Mengapa dia meminta bulan Ramadan? Kalau hanya untuk masuk surga, dia dijamin masuk surga. Kalau hanya untuk ampun dosa, dia maksum tidak berdosa. Tapi dia meminta 2 bulan sebelumnya, meminta ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak dijamin masuk surga? Bagaimana dengan kita yang bergelimang dosa? Mengapa kita tidak rindu kepada bulan Ramadan? Mengapa tidak ada sedikit pun kerinduan, secuil harapan di dalam hati, ingin bertemu dengan bulan yang agung dan mulia? Kita pun mengikut baginda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi ada yang lebih cepat daripada harapan dan keinginan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak dapat pula dimajukan walau sesaat. Meninggal, mati, dunia dan seisinya ditinggal, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan cucu, cicit, kerabat, tetangga. Tapi ada yang lebih besar kesedihannya, tidak berjumpa dengan Ramadan. Tapi Nabi tidak mengatakan mereka celaka. Mereka yang tidak berjumpa dengan Ramadan bukanlah orang yang celaka. Orang yang celaka adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan. Amin, kata Nabi. Tak lama setelah itu ia katakan amin. Tak lama setelah itu ia katakan amin. Ucapannya ketika menaiki mimbarnya yang terdiri dari 3 tangga. Amin, amin, amin. Sahabat heran, apa yang kau katakan wahai Rasulullah? Tak ada angin, tak ada hujan, tak ada orang berdoa, tak ada orang yang meminta, tapi kau katakan amin, kau katakan amin, kau katakan amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian tidak melihat, aku melihat. Kalian tidak mendengar, aku mendengar. Jibril berkata, pada saat aku berada di anak tangga yang pertama, apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan, celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan. Falam yukfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi menjawab doa itu dengan amin. Kabulkan doa Jibril ya Allah. Tidak ada doa yang lebih makbul daripada doa ini. Yang berdoa adalah Sayyidina Jibril alaihissalam, yang mengaminkan adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orang yang berjumpa Ramadan, falam yukfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa kau katakan amin pada anak tangga yang kedua? Bu'dan liman dzukirta falam yusalli alaika, celakalah orang yang ketika disebutkan namamu, dia tidak mau bersolawat kepadamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Lalu Nabi menjawab doa itu dengan amin. Kabulkan doa Jibril ya Allah, celakalah orang yang ketika disebutkan namanya tidak mau bersolawat kepadamu. Lalu mengapa kau katakan amin pada anak tangga yang ketiga? Bu'dan liman adraka walidahul kibar ahaduhuma aw kilahuma wa lam yudkhilahul jannah,
Celakalah orang yang pernah hidup dengan ibunya, pernah hidup dengan ayahnya, tapi tidak membuatnya masuk surga karena dia lebih sayang kepada istrinya, dia lebih sayang kepada anaknya, dia lebih sayang kepada kendaraannya, dia lebih sayang kepada hewan peliharaannya, sehingga tidak membuatnya masuk surga karena tidak ada baktinya kepada kedua orang tua. Lalu Nabi menjawab doa itu dengan amin, kabulkan doa Jibril ya Allah. Jangan sampai kita terkena ketiga doa ini. Siapa yang tidak rindu dengan bulan Ramadan? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Puncak dari segala amal adalah Lailatul Qadar. Kita mengejar itu berhari-hari, berbulan-bulan menanti-menunggu, dan ketika ia datang, kerinduan menetes air mata. Orang-orang beriman menyambutnya. Marhaban ya Ramadan. Marhaban diambil dari kata rahabah, hati yang lapang. Lapang hati kami menerima Ramadan, lapang dada kami menerima Ramadan, lapang jiwa kami menerima Ramadan, karena kami memang sudah lama menunggunya. Yang diminta pun datang. Disitulah kesempatan kita untuk beramal. Banyak sekali amal-amal di bulan Ramadan. Kalau mau dihitung tak terhitung jumlahnya. Tapi kalau mau kita pilih amal yang besar-besar, setidaknya ada 5 amal. Mari kita persiapkan fisik mental kita untuk menyambut bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, maghfirah, barakah, itqun minan nar. Amal yang pertama yang kita isi di bulan ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Syiyam, padanan kata syiyam adalah imsak. Imsak artinya menggenggam. Mari kita genggam tenggorokan kita sampai tidak menetes satu tetes air walaupun halal. Mari kita genggam mata kita tidak melihat yang haram. Mari kita genggam telinga kita tidak mendengar perbuatan maksiat. Mari kita genggam bisikan hati, lintasan pikiran, agar senantiasa dijaga melainkan dari apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menahan makan, menahan minum. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata palsu, tipu, dusta, bohong, wal amal bihi, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tipu, dusta, bohong, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak akan berikan balasan. Fi ayyada at'amahu, dia tahan makannya, wa syarabahu, dia tahan minumnya. Allah tidak akan berikan balasan karena dia tidak menahan lidah, mata, telinga, tangan dan kaki. Oleh karena itu mari kita siap. Tapi ada sebagian manusia itu matanya bersih, telinganya bersih, lidahnya bersih, otaknya bersih, bukan karena dia tahan, tapi karena dia memang tertidur pulas pagi, petang, siang dan malam. Ini perbuatan batil, ini perbuatan tidak benar. Adapun hadis yang mengatakan an-naumu shaimuhu wal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini hadis dhaif, hadis lemah. Hadis dhaif boleh dipakai untuk motivasi fadail amal, tapi hadis dhaif mau dipakai untuk motivasi tidur siang, itu tidak benar. Ini merusak citra Islam. Segala perjuangan jihad ada pada siang Ramadan. Kita mengenal ada yang namanya perang Badar. Badar terjadi kapan? Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jarak antara Masjid Nabawi, jarak antara Madinah Al-Munawwarah dengan lokasi perang Badar 150 km. Ditempuh oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan menunggangi kuda, keledai, unta. Mereka berjihad fi sabilillah pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Ramadan bukan bulan santai, Ramadan bukan bulan tidur siang. Terjadi perang besar, penaklukan Spanyol dipimpin oleh panglima perang bernama Tariq bin Ziyad. Diteriakkan teriakan Allahu Akbar, kalau kalian serang kalian akan mati syahid, kalau kalian mundur kalian akan mati konyol. Dan ditaklukkanlah Spanyol 7 abad lamanya. Di penaklukan ini pun terjadi pada bulan Ramadan. Mesir mengabadikan kota dengan nama Ashir min Ramadan, kota 10 Ramadan. 10 Ramadan umat muslim di Mesir berhasil mengusir tentara Israel laknatullah alaihim ajma'in dari provinsi Ismailiyah. Kapan itu terjadi? Pada bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana dengan Indonesia, negeri yang kita cintai? Gemah rimpalong jenawi, untaian zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Negeri tercinta Republik Indonesia. Apakah kita punya kenangan nostalgia dengan bulan Ramadan?
17 Agustus tahun 1945. Itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Mari kita saling mengingatkan. Yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah orang yang sedang berpuasa. Presiden Soekarno sedang berpuasa, Bung Hatta sedang berpuasa, yang menaikkan bendera Sangsaka Merah Putih sedang berpuasa. Semangat orang-orang berpuasa, itulah doa orang-orang berpuasa. Itulah yang membuat negeri ini merdeka. Kemerdekaan negeri ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu tertulis di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negeri ini ditegakkan atas nama Allahu Akbar, diteriakkan oleh orang-orang yang sedang berpuasa Ramadan, bukan orang yang tertidur lelap. Maka suatu pengkhianatan terbesar jika tidak mengakui Allah di negeri yang diperjuangkan atas nama Allah ini. Amal yang kedua yang kita isi di bulan ini adalah qiyam. Yang pertama siam, yang kedua qiyam. Di waktu malam selama ini kita tertidur lelap, pulas, tapi di bulan-bulan yang sudah penuh dengan kehormatan, rahmat, keberkahan dan ampunan, man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyamul lail Ramadan imanan wa ihtisaban, maka tidak ada yang diinginkannya melainkan ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan mengampunkan dari dosa-dosanya yang lalu yang lampau. Jangan biarkan malam berlalu tanpa makna. Jangan biarkan malam berlalu dengan mata terpejam karena tidur panjang. Kita isi dengan qiyam, witir, tahajud, munajat, salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah, salat sunnah hajat, salat sunnah istikharah. Berbagai macam kita mintakan kepada Allah di malam-malam Ramadan. Amal yang ketiga yang kita isi di bulan ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan syahrul Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 60 marrah, 60 kali khatam. Imam Ahmad bin Hanbal salat dari Isya sampai subuh, tegak rukus sujud. Ditanya oleh Imam Syafi'i, apa yang engkau lakukan wahai Ahmad bin Hanbal? Imam Hanbali menjawab, aku mengkhatamkan Al-Quran di dalam tahajudku. Amal yang keempat yang kita isi di bulan ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah zikran katsiran, sebanyak-banyak zikir, sebagaimana di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, alfu uqadah, 1000 simpul tali, 1000 tasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Orang-orang yang banyak berzikir, alladzina yashkurunallaha, mereka banyak berzikir qiyaman, dalam keadaan tegak, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan terbaring. Mereka itulah orang-orang yang menghargai Ramadan. Amal kelima yang terakhir ditutup dengan sedekah. Siapkan bukaan puasa untuk anak yatim, fakir, miskin. Itulah yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita, yang kau masak banyak, yang kau makan banyak, fa afnaita, busuk menjadi sampah. Wa ma labista fa afnaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqa fa ablaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini sebagai Ramadan yang terakhir. Kita jadikan ini sebagai bulan terakhir. Kita jadikan ini sebagai hari terakhir. Sehingga setelah ini kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Anda masih hidup, berarti Allah masih berikan kita kesempatan untuk beramal soleh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.